Assalamualaikum John, kita ketemu lagi. Nah, jadi di episode kali ini saya bakal mengajak kalian untuk melakukan pengontrolan terhadap bibit jambu air madu deli hijau yang sedang saya lakukan. Nah, kebetulan ini sudah minggu kedua saya nggak lakukan pengontrolan. Biasanya seminggu sekali saya lakukan pengontrolan. Jadi fatal sebenarnya ya John, karena jangka waktu 2 minggu itu sudah terlalu lama untuk tidak dilakukan pengontrolan. Jadi pertumbuhannya pasti bakal semerawut ya. Jadi kita bakal lihat pertumbuhannya seperti apa. Nanti bakal saya tunjukkan juga cara untuk mengatasi pertumbuhan yang abnormal, untuk pertumbuhan bibitnya nanti mengatasinya seperti apa. Jadi ikutin terus, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Nah, ini kondisinya setelah 2 minggu, bibit jambu air madu deli hijau ini nggak saya kontrol. Hasilnya seperti ini. Jadi pertumbuhan tunas-tunas airnya itu sudah nggak terkontrol lagi, John. Tumbuhnya sembarang. Jadi kemudian gulma-gulmanya juga mulai tumbuh di media tanam. Kemudian juga hama juga nggak saya perhatikan. Jadi akhirnya daunnya banyak yang bolong-bolong seperti ini. Nah, ini bakal saya kasih lihat contohnya. Seperti ini, tuh. Jadi daunnya banyak dimakan belalang. Tuh, karena saya nggak bersihin gulmanya ya di sini ya. Jadi ini jadi sarang gulma, jadi sarang gulma. Jadi sarang si hama ya. Gulma-gulma seperti ini jadi sarang hama. Jadi ini harus wajib dibersihkan. Tuh, jadi di area-area seperti ini, tuh daunnya banyak yang dimakan sama belalang seperti ini. Tuh, hasilnya daunnya bolong-bolong ya, John. Ini akibat saya tidak melakukan pengontrolan rutin terhadap si bibit ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini jangan ditiru. Ini nggak bagus. Pengontrolan yang baik itu lakukan seminggu sekali. Jadi penanggulangan hamanya itu dilakukan seminggu sekali. Penanggulangan gulma yang ada tumbuh di media tanam ini juga dilakukan kalau bisa seminggu sekali. Jadi nggak ada gulma yang tumbuh. Nah, ini contohnya kalau dia pertumbuhan tunas-tunas airnya ini nggak kita kontrol. Jadi pertumbuhannya itu asal tumbuh aja. Jadi kalau untuk bibit, ini jangan asal dibiarkan tumbuh begitu aja ya John, tapi harus kita kontrol pertumbuhannya. Jadi tunas-tunas air yang nggak perlu seperti ini wajib kita buang. Tuh, daun-daun tuanya juga kita buang. Tunas-tunas air seperti ini buang juga John. Tuh, ini buangnya pakai tangan aja. Jadi yang kita harapkan itu pertumbuhan tunas yang di ujung seperti ini. Jadi kita harapkan dulu pertumbuhan cabangnya bagus. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah terlalu banyak tunas airnya, pertumbuhan tunas-tunas di ujungnya ini bakal terhambat karena bakal diserap sama si tunas-tunas airnya ini. Ini nyolong nutrisi ya John. Jadi jangan sampai nutrisi yang kita berikan dari media tanam ini dicolong sama si tunas air. Jadi ini harus dibuang tunas-tunas air seperti ini. Usahakan batang-batangnya ini bersih dari tunas-tunas air. Nah, seperti ini udah kebanyakan tunas. Sampai 3 nih tumbuh. Seperti ini. Tuh. Bahkan 4 ini ya, 4 tunas air. Dan ini harus kita pilih. Mana yang pertumbuhan terbaik, itu yang kita ambil. Di sini saya akan buang yang di pertumbuhan bagian atas. Yang atas saya buang. Tuh. Jadi saya cuma sisakan 2 di sini. Tuh, jadi dia bersih ya, John. Bersih, kemudian cuman meninggalkan 2 tunas air seperti ini. Ini yang bakal saya harapkan nanti menjadi tunas generasinya. Tuh, jadi tunas-tunas yang sudah bersih seperti ini bakal cepat menuakan si batang. Tuh, cabangnya bakal cepat tua. Dari yang berwarna hijau seperti ini, jadi berwarna coklat seperti ini. Jadi batang-batang yang bagus itu sudah berwarna coklat seperti ini, John. Nah, jadi kita harapkan adanya pemanjangan si tunasnya seperti ini. Jadi cabang-cabangnya ini bakal memanjang. Karena semakin banyak cabangnya seperti ini yang memanjang, itu nanti tempat si buah akan muncul. Jadi ini wajib kita pelihara dan kita bentuk sedemikian rupa. Nah, seperti ini juga, ini udah terlalu banyak cabangnya seperti ini. Jadi yang mengarah ke dalam seperti ini saya buang 1. Tuh. Ini juga saya harus buang 1. Jadi saya hanya sisakan 2 cabang seperti ini. Tuh, jadi dalam 1 cabang seperti ini saya cabangkan 2. Kelihatan ya?
Tuh, saya cabangkan 2 seperti ini dari satu cabang. Jadi cabang-cabangnya bersih dari tunas air yang nggak perlu. Dan yang nggak kalah penting adalah selain pembuangan si tunas air, gulmanya juga diperhatikan ya John. Jangan sampai gulma terlalu banyak di media tanam seperti ini. Ini nggak bagus. Kenapa saya bilang ini nggak bagus? Karena memang gulma ya pasti mencuri nutrisi ya. Jadi jangan sampai nutrisi si media tanamnya ini dicuri sama gulma. Jadi usahakan si media tanam ini bebas dari gulma. Jadi memang kenapa wajib sekali kita lakukan pengontrolan seminggu sekali ini supaya pertumbuhannya bagus ya Jun. Jadi percabangannya itu terkontrol, terus si media tanamnya juga bisa kita kontrol. Apakah dia kekeringan atau dia terlalu basah, itu bisa kita kontrol. Jadi jangan sampai begitu kita tanam kita tinggal, tumbuhan tunas airnya nggak kita perhatikan, kemudian media tanamnya juga diperhatikan, apalagi nyiramnya juga semaunya ya, kadang seminggu sekali, kadang juga kalau ingat. Nah itu sebenarnya menyiksa tanaman ya, bukan merawat tanaman itu namanya. Mending gak usah nanam ya kalau kayak gitu. Jadi tanaman itu wajib dirawat seperti ini. Nah kemudian selain membuang gulma dan juga pembuangan tunas-tunas air, dilakukan juga pembuangan daun-daun tua yang sudah tidak produktif. Contohnya seperti ini. Tuh yang ada di bawah seperti ini, berdaun kecil dan juga sudah kusam seperti ini. Ini lebih baik dibuang. Kenapa lebih baik dibuang? Karena kita lebih fokus ke pertumbuhan si tunasnya seperti ini. Jadi pertumbuhan tunasnya bakal lebih bagus kalau daun-daun tuanya ini dibuang. Jadi daun-daun tua yang ada di bawah itu lebih baik kita buang aja John. Nah ini sudah saya buang. Pembuangan daun-daun tua ini biasanya saya lakukan sekitar 20% dari jumlah daunnya. Jadi tetap ada daun-daunnya, tapi ini adalah daun-daun yang sudah siap untuk melakukan generasi baru. Jadi daun-daun yang berwarna kusam, kecil, nggak bagus seperti ini lebih baik kita pangkas, terus kita taruh di sini aja, di bagian media tanamnya sebagai pelindung, dan juga nanti dia bakal terdekomposer menjadi pupuk, melapuk sendiri. Jadi multifungsi ya. Nah selain itu dilakukan juga pemberian tonggak seperti ini atau pemberian kayu seperti ini. Ini untuk menjaga supaya si tanaman ini nggak miring ya. Ini kan pertumbuhannya karena dia diterjang hujan, angin, jadi dia jatuhnya miring, pertumbuhannya itu miring ke samping. Jadi harus kita berikan penonggak kayu seperti ini kalau memang dia pertumbuhannya miring ya John. Jadi kita usahakan memang tumbuhnya si bibit ini lurus ya, lurus ke atas seperti ini, jadi nggak miring ke samping. Itu bakal berakibat jelek sekali nanti terhadap pertumbuhan si bibit. Kalau dia sudah membesar nanti si tanaman ini bisa jatuh ya John. Jadi mudah sekali rebah. Jadi kalau dia sudah pertumbuhannya sudah bagus ke atas, itu insya Allah jarang sekali bakal cepat rebah. Tapi kalau dia sudah miring, itu biasanya berat ke samping, yaitu yang mengakibatkan si tanaman ini bisa cepat rebah. Nah jadi pengontrolan seminggu sekali itu wajib sekali dilakukan ya John. Jadi kita harus disiplin sekali terhadap pengontrolan si bibit ini, karena memang si bibit ini wajib kita kontrol ya sebenarnya ya pertumbuhannya, karena memang nanti dari hasil pengontrolan bibit yang bagus ini bakal menghasilkan bibit, nanti akhirnya menghasilkan pohon yang sudah siap untuk produksi dengan crown yang baik. Jadi kuncinya adalah di pembibitan. Kalau bibit kalian ini bagus, pengontrolannya bagus, nanti pohon yang bakal siap untuk berbuah itu bagus juga ya John. Jadi cabang-cabangnya sudah bagus, cabang-cabang sudah kuat, akhirnya nanti pada saat dia berbuah bakal maksimal karena hasil percabangannya bagus, pertumbuhan si batang ini juga kuat, nggak gampang rebah, terus juga pengendalian gulmanya bagus. Jadi daun-daunnya juga cantik ya, jadi nggak banyak hama yang melekat pada si
tanaman jambu air madu lele hijaunya. Nah, kalau yang ini bibit jambunya terserang hama ya, John. Ini di sini kalau ini dimakan oleh belalang, dimakan jangkrik seperti ini. Jadi daunnya bolong-bolong seperti ini. Dan ini memang harusnya dilakukan penanggulangan seminggu sekali kalau dia sudah serangannya separah ini. Ini saya kategorikan serangannya parah ya, John, karena sudah sampai segini banyak bolong-bolongnya. Ini udah tergolong parah. Jadi saya kemarin memang terlambat melakukan pengontrolan. Harusnya seminggu sekali sudah saya semprot. Jadi harus ditanggulangi ya hama-hamanya ya. Nah, kalau untuk jenis inseknya itu macam-macam ya, John. Jadi kalian bisa pilih sendiri insek yang menurut kalian bagus ya untuk menanggulangi hama seperti belalang dan juga jangkrik. Itu kalau merek dagangnya banyak. Jadi kalian bisa pilih sendiri jenisnya di toko-toko pertanian yang memang kalian percaya. Nah, ini contohnya. Kalau dia tumbuhnya itu nggak lurus saja, artinya bengkok seperti ini. Ini karena pengaruh hujan deras, angin, kemudian si tanaman nggak mampu menopang si bobot daunnya seperti ini. Nah, jadi dia pertumbuhannya miring. Seperti ini nggak bagus. Jadi ini harusnya masih lurus seperti ini. Tuh, lurus seperti itu. Nanti bakal kita berikan kayu untuk menonggaknya supaya pertumbuhannya lurus, nggak miring seperti ini. Ini nggak bagus. Nah, ini salah satu contoh hama yang umum sekali kita jumpai di tanaman jambu air seperti ini. Ini kupu-kupu putih seperti ini sebenarnya hama ya, John. Dia cantik bentuknya tapi sebenarnya ini hama. Tuh. Jadi kalau kita nggak pelihara bener-bener, hamanya itu bakal cepat sekali menghinggapi si tanaman jambu air kita ini seperti ini. Tuh, jadi keadaan yang di sekitar pembibitan, kalau memang dia terjadi semak seperti ini wajib kita bersihkan karena ini menjadi sarang dari hama. Jadi kalau dia terlalu dekat dengan bibitan kita seperti ini, tuh hasilnya daunnya hancur ya, John, dimakan sama belalang, terus dihinggapi sama kutu putih seperti tadi. Itu wajib kita antisipasi dengan pemberian insektisida minimal seminggu sekali. Nah, jadi kalau untuk perawatan bibit jambu air madu lele hijau itu memang harus disiplin terhadap jadwal sendiri ya, John, yang sudah kita buat. Kalau memang dilakukan penjadwalan seminggu sekali, lakukan seminggu sekali. Jangan sampai lelet ya. Apalagi sempat lewat sampai 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, itu fatal sekali. Karena memang pertumbuhan si bibit ini tergolong cepat, apalagi kalau dia berasal dari bibit cangkok. Untuk pertumbuhan tunas airnya itu biasanya lebih cepat setelah kita lakukan pemupukan. Nah, jadi kita harus lakukan kontrol seminggu sekali, itu wajib. Kontrol itu kita lakukan untuk pertumbuhan si tanamannya, kemudian kontrol untuk perawatannya. Perawatan itu meliputi dari pemupukan dan juga kontrol media tanamnya. Apakah dia mengalami pengerasan, atau dia mengalami kekeringan, atau terlalu basah. Itu wajib kita kontrol. Jadi pertumbuhan si bibitnya itu bakal bagus. Nah, kemudian kalau untuk pemupukan, usahakan rutin melakukan pemupukan. Minimal itu seminggu sekali tetap lakukan pemupukan. Kalau memang terus pengen rutin 2 minggu sekali itu boleh. Lakukan dengan dosis yang tepat menurut kalian. Kalau memang menggunakan pupuk organik, gunakan pupuk organik lebih bagus. Menggunakan pupuk kimia juga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan karena juga nggak bakal bagus untuk media tanam. Karena bakal menyebabkan si media tanamnya itu cepat mengeras. Nah, untuk penyiraman itu sebisa mungkin lakukan sehari sekali ya minimal. Itu kalau untuk dalam keadaan kondisi cuaca yang panas ya, John. Artinya cuacanya ini lagi panas-panasnya, jadi kita harus rutin melihat kondisi si media tanamnya. Kalau memang dia terlalu kering, berikan penyiraman yang baik lah sampai dengan medianya itu benar-benar bisa menyimpan air, bisa bertahan sampai dengan hari selanjutnya. Nah, kemudian kalau dia masuk musim hujan, jangan terlalu banyak melakukan penyiraman, karena kalau media terlalu basah juga nggak terlalu bagus untuk pertumbuhan akarnya. Itu bisa berakibat pada si busuk akar ya, atau akar itu menjadi berjamur karena media tanamnya terlalu lembab. Jadi jangan terlalu basah. Jadi disesuaikan penyiraman terhadap intensitas iklim kalian ya.
Kalau cahayanya atau mataharinya terlalu terik, lakukan penyiraman yang rutin. Kalau dia masuk musim hujan, ya nggak apa-apa. Yang penting medianya tetap kelembapannya terjaga. Nah, oke John, jadi itu dulu video kali ini. Jadi lakukan perawatan rutin terhadap bibit jambu air madu Delhi hijau yang sedang kalian tanam. Lakukan perawatan terhadap tunas airnya, kontrol juga media tanamnya, kemudian perhatikan gulma yang masuk. Jangan sampai ledor ya. Jadi nanti berakibat si bibitnya ini nggak bakal tumbuh dengan maksimal. Nah, jadi saya cukupkan sampai dulu di sini videonya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.